wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok belajar Tulip Mania, untuk membawakan Kismis episode ke-20. Kisah teladan Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan makhraj Quran Surat Al-Hajj ayat ke-39. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sikap yang sangat baik, sehingga memiliki banyak sahabat. Semuanya sangat menghormati dan menghargai Rasulullah. Bahkan kisah persahabatan mereka banyak diceritakan. Yang sangat menarik adalah Jubair bin Awam. Nama Jubair bin Awam mungkin tidak terkenal layaknya sahabat Nabi yang lain, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, atau bahkan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, Zubair juga memiliki sikap yang sangat mulia dan pantas menjadi teladan bagi umat manusia. Jubair terlahir dengan nama Abu Abdullah Jubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin Al-Shad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau lahir pada tahun 594 Masehi. Selain sebagai sahabat, Jubair juga memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Zubair merupakan saudara laki-laki dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga merupakan keponakan Khadijah. Adapun ibu Zubair masih bin Awam adalah Safiyah bin Abdul Muthalib, bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Abdul Kabbah dan Zaid. Saat Zubair masih kecil, ayahnya meninggal sehingga ia harus tumbuh di panti asuhan bersama sang ibu. Oleh karena itu, Zubair tumbuh menjadi sosok pahlawan yang sangat tangguh. Bahkan ia dikenal dengan panggilan Abu Abdillah, sahabat Nabi yang pemberani. Saat berusia 15 tahun, Zubair memeluk agama Islam di Mekah melalui perantara Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hal itu tentu menimbulkan reaksi yang keras dari kaum Quraisy. Mereka semua mencela agama beliau, bahkan dari keluarganya sekalipun. Hingga suatu hari, saat salah seorang paman dari Jubair marah besar setelah mengetahui kabar bahwa ia memeluk agama Islam. Ia menggulung Jubair dengan tikar, kemudian membakarnya. Selain itu, sang paman juga memaksa beliau untuk kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Akan tetapi Jubair tidak goyah. Ia tetap yakin kepada keputusannya untuk masuk Islam. Zubair bin Awam mengucapkan dengan tegas bahwa tidak akan kembali pada kekafiran selama-lamanya. Beliau merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang beragama Islam. Selain itu, dalam pemilihan khalifah setelah Umar radhiyallahu an, Zubair menjadi salah satu ahli syura. Sahabat Nabi yang menjadi ahli syura saat itu adalah 6 orang. Hal itu pun menjadi bukti atau pengakuan akan keilmuan dan kematangannya. Zubair banyak membantu Nabi Muhammad SAW dalam membela agama Islam. Ia ikut bertempur tanpa rasa takut dan tetap berpegang teguh keyakinannya. Aurah bin Ibnu al-Musayyib mengatakan bahwa Jubair merupakan orang pertama yang berani menghunuskan pedang miliknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang telah mengganggu Nabi Muhammad SAW. Saat Jubair tidur siang, tiba-tiba ia mendengar seorang berteriak bahwa Nabi Muhammad SAW telah dibunuh.
Ia pun langsung keluar dari rumahnya dengan tangan yang telah mengacungkan pedang. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menemui Zubair bin Awam dan bertanya yang terjadi. Apa yang terjadi. Zubair menjawab, "Ya Rasulullah, baru saja saya mendengar kabar bahwa Anda telah dibunuh." Dan Rasulullah menanyakan apa yang akan Zubair lakukan. "Saya akan balas dendam kepada seluruh penduduk Mekah demi Allah," kata Zubair. Zubair bin Awam ikut bergabung dalam semua ekspedisi militer. Beliau ikut dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Khaybar, Palung, Yarmuk, Perang Badar, Uhud, hingga pembebasan Mekah. Saat itu perang boleh dilakukan karena alasan yang jelas. Dalam Al-Quran yaitu pada surah Al-Hajj ayat ke-39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. yang artinya diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka disolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Dijelaskan mengapa perang tersebut diizinkan, yaitu karena telah dianiaya. Akan tetapi, izin perang hanya jika umat Islam lebih dulu diserang. Jika tidak, maka perang tidak boleh untuk dilakukan. Selain memiliki sifat yang pemberani, Zubair bin Awam juga sukses dalam berdagang, sehingga memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan beliau lebih banyak dalam bentuk tanah dan rumah, seperti 11 rumah berukuran besar di Madinah dan di Basrah, 1 di Kufah dan Mesir, serta padang belantara. Meskipun demikian, Zubair tidak pernah sombong, bahkan termasuk salah satu sahabat Nabi yang rajin sedekah dan dermawan. Ka'ab mengatakan bahwa beliau memiliki 1000 macam kekayaan, namun beliau justru membagikan seluruh hartanya kepada orang miskin tanpa menyimpan untuk dirinya. Sifat dermawan Zubair membuat siapapun menjadi kagum kepadanya. Beliau selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa akan menjaga hartanya jika membaginya atau bersedekah. Oleh karena itu, Zubair tidak pernah merasa khawatir atau takut menjadi miskin. Awal Perang Jamal. Zubair wafat di usia 66 atau 67. Tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat terjadinya Perang Jamal, beliau dibunuh oleh seseorang yang bernama Amr bin Jurmuj. Zubair sedang melaksanakan sholat setelah meninggalkan medan perang. Perang Jamal berawal dari perselisihan para sahabat tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang-orang pun turut mengadu domba hingga perselisihan tersebut semakin panas. Zubair dan Tolha berbeda pendapat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedua sahabat Nabi tersebut memutuskan untuk meninggalkan Mekah menuju Basrah di Irak. Keduanya ingin menuntut menegakkan hukum kepada para pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib pun berteriak kepada Tolha setelah melihat Aisyah radhiyallahu anhu berada di tengah medan perang. Beliau bertanya, apakah tujuan kedatangan Tolha untuk menyerang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara istrinya sendiri berada di dalam rumah dengan aman? Mendengar teriakan tersebut, Tolha menjadi terperanjat dan berlari ke medan perang. Akan tetapi,
sebuah anak panah lebih dulu mengenai urat kakinya. Setelah beberapa waktu mengalami pendarahan, Tolha pun wafat. Ali bin Abi Thalib kemudian mengingatkan kepada Jubair untuk tidak memerangi orang lain. Ali meminta untuk mengingat sabda Rasulullah SAW dan akhirnya sadar akan perbuatannya. Jubair berjanji untuk tidak memerangi orang lain yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengannya. Telah meninggalkan medan perang, perjalanan Zubair mencapai titik akhir. Kabar wafatnya menjadi duka yang sangat mendalam bagi Ali bin Abi Thalib. Beliau bahkan mengatakan bahwa nerakalah bagi orang yang telah membunuh putra dari Safiyah ini. Nabi Muhammad SAW menganggap Zubair sebagai salah satu sahabat terbaiknya. Beliau pernah bersabda bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, dan Zubair akan masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tulip mania. Bunganya Iwamid on air, semakin lama semakin socer. Yang penting iklan. Allahu Akbar, barokallah. Kesempatan kami serahkan kepada Bu Maya bertugas sebagai doa Khotmil Quran.